Jadi clear ya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tadi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi. Sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro, dan kertas baru yang tulisannya sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul. Namanya dokter. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan. Makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu, ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda. Ya, jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof. Henry Subiakto yang mengatakan kalau Undang-Undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Ya, itu clearnya ya. Jadi saya kira tambahan saya cukup itu, dan satu lagi sedikit mumpung saya juga hadir. Saya juga hadir selaku saksi dari peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Mas Michael Sinagama. Siap. Nah, ketika melaporkan seseorang yang bernama Andi Azwan. Saya yang menjadi saksi karena saya datang pada saat kejadian. Ya. Satu lagi. Ya, saya datang pada saat kejadian. Yang pertama saya ada hadir di salah satu TV yang studionya waktu itu ada di Sarinah. Tapi sekarang studionya udah pindah ke Ring 1. Ya, satu lagi yang studionya ada di Kebun Sirih. Ya, yang waktu itu saya juga hadir. Ya, gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban, kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua kita semua mohon dipegang. Ini buka baju biasa. Kita semua ini satu grup yang sama. Kita semua Superman, yaitu korbannya Mulyono. Jeng. Ini baju lama tapi aktual. Ya, korbannya Mulyono kita semua ada. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lain. Bang Gafur Ya, habis itu silakan. Terima kasih Mas Roy. Jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama, momen hari ini Bang Aka, Mas Roy izin, akan kita manfaatkan juga untuk mengupdate informasi dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan status pengiriman berkas tahap 1. Oh ya, gimana? Karena berdasarkan informasi yang belum valid yang saya dapat, konon katanya berdasarkan hasil penelitian, ini belum valid ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, itu masih konon katanya. Nah, sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin SOP Solo berarti. Benar. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Ya. Dan ahli yang kami hadirkan ini akan memberikan perimbangan terhadap 22 ahli ya yang diajukan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, sehingga nantinya ahli yang kami hadirkan ini benar-benar kita harapkan semua berkas perkara itu bisa terang benderang, bisa seobjektif mungkin. Karena pada tahap satu pelimpahan berkas ini semua kan berkasnya masih BAP 130 saksi, yang saksi itu kan masih menguntungkan pelapor. Dan 22 ahli, yang juga 22 ahli itu kita nggak tahu
sejauh mana keterangan keahlian mereka, tetapi yang kami duga adalah pasti juga menguntungkan pelapor. Nah, kami mengharapkan ahli-ahli yang sudah kami hadirkan itu bisa memberikan perimbangan terhadap semua alat bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Samsir. Bang Azam ya. Kami baru aja mengantarkan ahli linguistik forensik, Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saipullah ke dalam. Ya, beliau sangat pengalaman ya di bidang linguistik forensik. Jadi memang kalau tadi disampaikan kalau dari sebelumnya sudah dari pihak sebelah itu ada 22 ahli ya yang sudah disampaikan. Ya, ini tentunya penyidik di sini Polda Metro Jaya berusaha sekuat tenaga untuk membuat proses hukum ini betul-betul berimbang. Karena memang dalam KUHP baru ini, KUHP dan KUHP baru ini ya baru 1 bulan aja ini berlaku. Jadi betul-betul perlu tantangan juga buat penyidik, khususnya masalah perkara yang tadinya penyidik itu bisa menghentikan perkara atau meninggalkan perkara. Kalau sekarang tidak. Jadi perkara itu boleh dilakukan oleh penyidik, tapi harus diputuskan nanti tidak oleh penyidik, tapi di kejaksaan atau tingkat berikutnya. Jadi tentunya penyidik berusaha. Tadi sudah disampaikan lebih kurang 8 orang ahli dari kita. Ini hari ini 1, kemudian ada 3 lagi yang dalam waktu dekat akan kita sampaikan permintaan dari penyidik tadi. Jadi walaupun ahli yang sudah pernah diperiksa seperti Profesor Dr. Hendri Subiakto, itu karena memang pemeriksaannya itu masih belum menyangkut ke-6 ya, kalau sekarang ini ke-6 daripada tersangka ini, akan diperiksa lagi. Jadi begitu telitinya mereka untuk membuktikan proses hukum ini agar betul-betul berimbang. Karena memang ya, kalaupun saya katakan ya, saya banyak menangani masalah kriminalisasi di perkara-perkara hukum. Ini memang kebanyakan ahli-ahli yang diambil dari kepolisian ini, saya katakan ahli-ahli yang mangkal di kantor polisi aja memang. Jadi kalaupun perkaranya bisa naik untuk mendapatkan 2 alat bukti, ini menjadi mudah. Karena memang ada video, screenshot, itu udah 1 alat bukti. Kemudian ahli, 2 alat bukti. Perkaranya bisa naik. Nah tentunya di sini dengan KUHP yang baru ini, penyidik tentunya kepolisian begitu hati-hati. Jangan sampai hal seperti ini, karena memang utamanya adalah dalam KUHP baru maupun KUHP, ini adalah untuk mendudukan hak asasi manusia. Tapi juga masalah proses hukumnya betul-betul sangat teliti. Jangan sampai orang yang tidak bersalah, nah itu akan dipersalahkan. Kita negara hukum ya, negara hukum itu tentunya kita harapkan hukum adalah kedudukan tertinggi. Jadi jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan, tapi orang lain yang dihukum. Ini jangan sampai terjadi. Terima kasih. Ini ada nih Pak. Ada penting yang perlu disampaikan, ini menyangkut unsur delik. Nah ini yang paling pertama. Kenapa saya katakan ini tidak ada unsur delik? Pertama, waktu tanggal 15 bulan 4, Roy Suryo Tifa itu ke sana atas dasar surat kami TPUA sampai ke kampus yang namanya UGM. Saya yang buat, tanda tangan Egy Sujana, cuman saya nggak bisa hadir waktu itu. Egy juga ternyata enggak, tapi 3 orang yang sekarang jadi tersangka itu, gitu loh ya, termasuk DHL yang sekarang sudah di SP3. Itu unsur deliknya tidak terpenuhi karena kita kulunwun ke sana ke UGM tanggal 15-nya, ke 16-nya sowan ke rumah Jokowi. Jokowi berjanji ada 3. Pertama, dianggap itu kita tidak punya hak untuk mengetahui tentang ijazah. Itu ini buktinya. Ya. Nah, ini bukti dari TPUA ya. Nah, ini penting saya sampaikan karena Fakta. Jadi yang disampaikan Fakta. Bang Azam tadi fakta. Ya. Bahwa kita dulu memang bersama. bersama. Akan ada tengah jalan ada sedikit-sedikit itu nggak apa-apa. Ya. Dibuat sabotase di jalan ya. Jadi poin ini yang saya katakan bahwa ini melanggar unsur delik. Unsur deliknya nggak ada. Karena kita sudah bersurat, kita datang, bahkan dijanjikan 36 item ya. Iya, 36 item oleh UGM, bohong semua, 1 item aja nggak ada. Bahkan dalam pertemuan itu 3 orang ini RRT dijanjikan hasil dari CCTV 1 jam pertemuan ya. Iya. Tapi tidak juga diberikan, gitu loh ya. Dan bahkan setelah itu tanggal 16-nya ke Solo. Ya, yang lucu lagi berbohong dan terus
bahwa apa? Saya akan menunjukkan saat pengadilan membutuhkan lah, paling tidak hakim membutuhkan. Lah, masa dia bisa keliling 38 provinsi demi PSI? Iya kan? Iya, Tapi bisa. Iya, 7.000 Kecamatan. kabupaten, 7.000 kecamatan, 5.014 kabupaten bisa, hanya 2 kilo jaraknya, nggak sampai mungkin ke pengadilan nggak bisa. Nah, ini yang saya katakan bahwa unsur delik fitnah dan pencemaran nama baik tidak. Terakhir, tidak ada pembuktian keaslian soal ijazah. Tidak ada. Ya, kami cuma disuruh lihat kok digelar perkara itu. Bukan disuruh sentuh, silahkan diteliti. Nggak ada. Jadi sampai detik ini tidak pernah ada pembuktian itu asli. Tidak ada. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak.